Halo, selamat siang Tribuners. Hari ini bersama saya Alexa Dea akan menemani Anda dalam Tribun News Seleb edisi Selasa 13 September 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita menuju informasi pertama Tribunars, desainer Ivan Gunawan sempat mengebohkan publik dengan beredarnya foto dirinya dengan sosok pria bernama Fatur Jawas. Sebab sosok lelaki tersebut diisukan menjadi pria simpanan dari Ivan Gunawan. Atas kabar miring itu, sang desainer akhirnya buka suara dan mengungkapkan siapa Fatur Jawas sebenarnya. Saat dikonfirmasi oleh Tribun News, Ivan menyebut Fatur Jawas merupakan sahabatnya. Lebih lanjut, Igun mengatakan jika pertemanan dengan Fatur Jawas sudah terjalin sejak 15 tahun lamanya. Dalam kesempatan yang sama, Igun juga membantah bahwa momen tersebut tidak hanya dihabiskan bersama Fatur Jawas, tetapi dalam momen liburan itu ada beberapa teman lainnya di tempat tersebut. Sebelumnya, Ivan Gunawan sempat membagikan foto kebersamaannya dengan seorang pria yang terlihat lebih muda darinya. Ivan Gunawan bagikan foto bersama seorang pria saat berada di pinggir pantai. Dalam foto itu terlihat keduanya hanya menggunakan celana pendek dan telanjang dada. Tak hanya itu, keduanya pun kompak mengenakan kacamata hitam. Ivan maupun Fatur juga tampak tersenyum lebar ke arah kamera. Ivan juga menandai akun Instagram pria tersebut @faturjawas. Pose Ivan Gunawan yang berada di belakang Fatur itu membuat warganet berkomentar heboh. Adapun nama asli pria tersebut yakni Fatur Rahman Syarifuddin. Pelaku pencurian berangkas milik Dara Arafah sudah berhasil diamankan oleh polisi. Meski begitu, pelaku yang diketahui berjumlah 2 orang itu sudah menggunakan uang curiannya untuk membeli motor sport. Diketahui para pelaku pencurian tersebut merupakan ART di rumah
Dara Arafah bernama Mursidah 51 tahun dan kekasihnya yang bernama Sarpun alias Anwar berusia 38 tahun. Dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Indra Zulpan, kedua pelaku saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengungkapkan peran dari Mursidah, yakni mencuri berangkas milik Dara Arafah dan mematikan bukti CCTV di rumahnya. Sedangkan kekasih korban, maksud kami kekasih tersangka, Sarpun alias Anwar, bertugas untuk menerima berangkas melalui travel, membongkarnya dan mengambil uang di dalamnya senilai 789 juta rupiah. Jumlah barang bukti telah diamankan oleh pihak kepolisian. Di antaranya adalah uang tunai senilai 672 juta rupiah, linggis, dua gergaji, gergaji kecil, pakaian, handphone, hingga BPKB dan STNK. Barang bukti uang telah berkurang dikarenakan tersangka Sarpun alias Anwar telah menggunakan uang tersebut untuk membeli satu unit motor, yakni Kawasaki Ninja ZX, seharga 113 juta rupiah. Tak hanya sepeda motor, Sarpun juga membeli beberapa handphone dan memberikan sebagian uang curian kepada tunangannya. Dikatakan Zulpan bahwa Sarpun sudah memiliki tunangan dan diberi uang sebesar 5 juta rupiah untuk keperluan sehari-hari. Atas kejadian ini, penyidik sudah melakukan pemeriksaan secara intensif dan menetapkan mereka sebagai tersangka dengan pasal 363 KUHP junto pasal 55 KUHP pidana maksimal 7 tahun penjara. Kemudian uang tersebut sebagian sudah digunakan oleh tersangka Sarpun, diantaranya membeli motor Kawasaki Ninja ZX 250R senilai 113 juta rupiah, kemudian juga membeli beberapa handphone, serta memberikan ketunangannya. Jadi dia udah punya tunangan, bukan kekasihnya, ya, memberikan kepada tunangannya sebesar 5 juta rupiah untuk keperluan sehari-hari tunangannya. Atas kejadian ini tentunya penyidik telah melakukan pemeriksaan secara intensif dan menetapkan mereka sebagai tersangka. Pasal yang disangkakan kepada kedua tersangka ini adalah pasal 363 KUHP junto pasal 55 KUHP dengan pidana paling lama 7 tahun penjara. Selebgram Dara Arafah rupanya bukan menjadi korban pertama dalam pencurian yang dilakukan oleh ART yang bernama Mursidah. Rupanya artis Jennifer Dunn juga pernah menjadi korban dari kasus tersebut, namun tidak dilanjutkan karena berujung pada perdamaian. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Indra Zulpan. Zulpan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Mursidah murni pencurian dan tidak ada dendam dengan majikannya. Ia hanya ingin mengambil keuntungan dari pekerjaan yang dijalaninya. Diketahui akibat pencurian itu, uang tunai yang ada di berangkas Dara Arafah sebesar 789 juta rupiah raib. Terkait hal ini, polisi sudah mengamankan tersangka ART Mursidah. Dalam aksinya, Mursidah dibantu dengan kekasihnya bernama Sarpun alias Anwar. Sebagai informasi, kejadian pencurian terjadi pada 4 September 2022 lalu. Saat kejadian, Dara Arafah memang sedang tidak berada di rumah. Dara Arafah pun mengetahui jika berangkasnya hilang 2 hari kemudian pada 6 September dan langsung melaporkan ke Polres Jakarta Utara pada malam hari. Atas kejadian ini, penyidik sudah melakukan pemeriksaan secara intensif dan menetapkan mereka sebagai tersangka. Kedua tersangka itu disangkakan dengan pasal 363 KUHP, junto pasal 55 KUHP dengan pidana maksimal 7 tahun penjara.
Setelah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, Dara Arafah sempat bertemu dengan ART yang sudah mencuri berangkas miliknya. Dalam pertemuan itu, Mursidah dan sang ART meminta maaf kepada sang selebgram dan berharap bisa dibebaskan. Dikutip dari wartakotalive.com pada Selasa 13 September 2022, ketika Mursidah berhasil diamankan oleh polisi, Dara Arafah menemui mantan asisten rumah tangganya tersebut di tahanan Polda Metro Jaya. Selain Mursidah, polisi juga menangkap Sarpun, kekasih Mursidah. Sarpun ikut membantu pelarian Mursidah yang membawa uang ratusan juta rupiah milik Dara Arafah sampai di Cilacap, Jawa Tengah. Mursidah dan Sarpun tidak banyak bicara saat bertemu Dara Arafah di Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan pada Senin 12 September 2022. Dikatakan Dara, mereka hanya meminta maaf dan memohon untuk dibebaskan. Menurut Dara Arafah, pasangan kekasih yang telah mencuri uangnya senilai 789 juta rupiah itu tidak menyesali perbuatannya. Meski begitu, Dara Arafah sudah memaafkan perbuatan Mursidah dan Sarpun. Tetapi proses hukum akan terus berjalan di kepolisian hingga pengadilan. Hal itu dilakukan Dara agar kedua pelaku merasa jera dengan apa yang sudah dilakukannya. Setelah peristiwa itu, Dara Arafah mulai selektif menerima orang lain bekerja di rumahnya. Diketahui berangkas Dara Arafah yang berisi uang tunai senilai 789 juta rupiah itu diduga diambil Mursidah pada 4 September 2022. Dara Arafah baru mengetahui aksi pencurian itu 2 hari setelah kejadian dari rekaman CCTV di kompleksnya. Setelah Dara Arafah melapor ke Polres Metro Jakarta Utara, polisi menangkap Mursidah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, sedangkan Sarpun diamankan di Cilacap. Presenter bola Valentino Simanjuntak alias Valentino Jepret akhirnya melaksanakan janjinya untuk menggelar turnamen badminton. Tak main-main, turnamen itu nantinya akan diikuti oleh para selebriti dan atlet nasional. Bukan sembarangan atlet yang dihadiahkan oleh Valentino, ia mengajak 8 mantan atlet badminton dan pelatnas untuk dipasangkan dengan 8 selebriti. Turnamen itu nantinya akan disiarkan melalui channel YouTube Jepret Media miliknya. Saat ini, Valentino mulai menggelar persiapan untuk turnamen yang diberi nama PB Ina Fun Badminton Turnamen. Gelaran turnamen badminton itu merupakan janjinya saat di event Tepok Bulu bersama Vincent. Meski melibatkan 8 atlet yang terdiri dari legenda badminton dan mantan pelatnas, Valentino ingin membuktikan bahwa olahraga tersebut masih bisa menyajikan hiburan. Rencananya, turnamen tersebut akan digelar pada 17 hingga 18 September 2022 mendatang. Turnamen itu nantinya akan digelar di Candrawijaya International Badminton Center, Tangerang Selatan, Banten. Dalam momen jumpa pers juga sudah dibagikan pasangan ganda dan grupnya yang terdiri dari grup A dan grup B. Di grup A terdiri dari Rian Agung dan Valentino Jepret, kemudian ada Kuncir Mawar dan Tommy Sugiarto. Setelahnya ada Bang Pen dan Chandra Wijaya, kemudian ada Said Bajuri dan Reza Pahlevi. Sementara di grup B ada Joshua Suherman dan Haryanto Arbi, kemudian ada Anggripina dan Yuda Keling. Selain itu ada Devi Susanto dan Andre Adistia, kemudian ada Bellatrix dan Sabar Gutama.
Persidangan dengan terdakwa selebgram Medina Zain kembali digelar kemarin atas kasus pencemaran nama baik dan pengancaman. Dalam kasus tersebut, sebagai seorang suami sekaligus kuasa hukum Medina, Lukman Azhari berharap kasus sang istri bisa berakhir dengan damai. Diketahui bahwa Marisha Ica yang akrab dipanggil Ica melaporkan Medina Zain ke Polda Metro Jaya pada 5 September 2021. Meski begitu, Medina sudah pernah mengirim surat permintaan maaf kepada Ica. Tak hanya itu, Medina mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada Marisha Ica terkait kasus ini. Namun Medina mengatakan bahwa pihak dari Marisha Ica belum memberikan balasan mengenai permintaan maafnya tersebut. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum sekaligus suami Medina Zain, Lukman Azhari, yang mengatakan bahwa Medina sudah meminta maaf. Sementara itu, Lukman mengatakan bahwa sidang hari ini berjalan lancar dan saksi ahli dari pihak Jaksa Penuntut Umum atau JPU dapat hadir dalam persidangan. Ia mengatakan bahwa pihaknya cukup senang karena saksi ahli yang hadir dalam persidangan menguasai hukum yang sesuai dengan bidangnya. Dalam sidang tersebut, saksi ahli diduga memberikan keterangan yang dapat meringankan kasus Medina Zain. Ketika ditanya apakah dapat meringankan, Lukman mengatakan bahwa dirinya masih mengembalikan semuanya kepada pihak hakim dan kepala saksi ahli. Lukman hanya bisa berharap semoga pernyataan dari saksi ahli pada persidangan hari ini bisa meringankan kasus Medina Zain. Yang di bidang ini. Hari ini memang ada dua kasus sekaligus ya disidangkan. Betul. Terkait keterangan saksi ahli merasa diringankan dan sudah bilang ada nggak langsung kan ya? Iya, 24, 27 Ya semua kembali kepada hakim, cuman menurut ahli ITE ya seperti itu ya. Mudah-mudahan insya Allah tapi mau kembali kepada hakim. Memang cukup tenang karena ahlinya sangat menguasai sekali. Artinya puas dengan keterangan ahli ya? Ya kita senang interaksi dengan ahli, sangat lancar, komunikasi juga lancar, pasal-pasal yang kami tanyakan, penjelasannya, tafsir-tafsirnya, ahli menguasai. Tapi keterangannya bisa dibilang meringankan dari pihak Mbak Medina. Insya Allah lah mudah-mudahan. Insya Allah mudah-mudahan. Sejauh ini hubungan sama Mbak Uci bagaimana? Mas Lukman katanya sering bertemu juga untuk berkomunikasi. Kalau saya kemarin beberapa waktu lalu ya suka berkomunikasi, mas belakangan saya lagi jarang kan, karena saya itu karena
karena fokusnya saya ada anak, ada urus Medina, saya juga harus mencari kegiatan lain, jadi komunikasi agak berkurang. Dengan Mbak Ica sendiri seperti apa? Mbak Ica saya memang kurang begitu kenal sama Mbak Ica gitu, saya kurang begitu kenal, kurang begitu. Nah kalau Mbak Uci saya kenal baik. Berarti untuk proses menempuh jalur damai sudah seperti apa mungkin tahapannya? Mudah-mudahan kita berdoa aja, Allah pemilik hati ya, kita nggak pernah tahu hari esok itu kan misteri, kita hanya disuruh berdoa aja seperti itu. Tadi juga Mbak Medina bilang kalau lagi kangen sama anak, jarang ketemu anak, Dia bagaimana? tadi sedih di belakang, dia kangen sama anak, kira-kira dia mungkin, saya mengerti ya, momen-momen dengan anak, pertumbuhan anak dari anak umur 3 tahun itu kan memang sedang lucu-lucunya ya, momen-momen emas, momen-momen golden time. Mungkin Medina akan sedikit kehilangan masalah tentang itu. Mudah-mudahan dia kuat. Pertumbuhan anak step by stepnya dari umur 3 tahun ya, dia akan banyak miss, mungkin dia sedih di situ. Mudah-mudahan ada kebaikan lah untuk Medina ya, semua orang. Saya berdoa yang terbaik, saya di sini nggak cari menang, nggak cari kalah, nggak cari apa, cari yang terbaik aja yang Allah ridho buat keluarga saya. Tadi Medina matanya sempat tuh menangis. Iya, dia menangis tadi. Perihal apa mungkin tak sempat cerita juga kalau Anak tadi tahu. Ya, dia sedih, perihal anak, perihal rindu dengan keluarga, itu normal. Kita kuatkan juga di belakang. Ketika anak menanyakan tentang ibunya apa yang dijawab. penyampaian Mas Lukman sendiri bagaimana? Insya Allah anak dengan saya aman. Anak gak perlu khawatir soal anak. Jalanin aja apa yang seperti ini, karena ini juga udah kehendaknya di atas, harus kita terima, nggak boleh kita protes. Tapi pernah gak menanyakan Ini selalu betul, yang besar yang udah umur 9 tahun dan anaknya Medina Zain baru saja menjalani sidang lanjutan atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan pengancaman. Saat di persidangan yang digelar pada Senin kemarin, 12 September 2022, Medina Zain membeberkan alasan dirinya melakukan tindakan tersebut yang berujung ke penjara. Sang selebgram mengaku di depan majelis hakim bahwa dirinya mengunggah tulisan tersebut dalam pengaruh obat seusai didiagnosis bipolar. Kali itu, ia mengaku sangat depresi dan panik hingga akhirnya menulis dugaan pengancaman dan pencemaran nama baik. Medina juga mengatakan, jika dirinya mengingat apa yang sudah dilakukannya, maka ia akan merasa malu. Lebih lanjut, istri Lukman Ashari itu menyebut hanya ingin curhat atas apa yang telah terjadi dalam kehidupannya. Ia juga membantah telah menyudutkan seseorang dalam unggahan tersebut. Diketahui, Medina Zain dilaporkan oleh 2 orang sekaligus, yakni Marisha Ica dan Uci Flaudea, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia dilaporkan atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan pengancaman. Kasus tersebut bermula saat sang selebgram menawarikan beberapa tas branded kepada sejumlah publik figur di tanah air, termasuk Marisha Ica. Namun, Marisha menilai tas branded tersebut palsu dan meminta uangnya dikembalikan. Tetapi bukan uang yang didapatkan, Medina Zain justru melontarkan kata-kata yang mengandung pengancaman dan pencemaran nama baik.
menimpa artis Jessica Iskandar dan suaminya Vincent Verhaegh hingga kini masih berlanjut. Ia sangat menginginkan agar pelaku penipuan bernama Christopher Stefanus segera dijemput paksa oleh pihak berwajib. Hal itu dikatakan Jedar dan suaminya melalui kuasa hukumnya Mariono Simanjuntak. Mereka berharap agar polisi segera memanggil paksa Christopher Stefanus Budianto atau Stefan, pria yang diduga melakukan tindak penipuan dan penggelapan. Menurut Mariono, hal itu dilakukan demi menjamin kepastian hukum dan hak konstitusional kliennya. Mariono juga membeberkan perkembangan terkini laporan dari kliennya itu. Dikatakan Mariono, Stefan sudah dipanggil penyidik Polda Metro Jaya. Akan tetapi, Stefan belum memenuhi panggilan sehingga membuat pihak Jessica Iskandar meminta untuk dilakukan penjemputan paksa. Sekedar informasi, Jessica Iskandar sempat mengaku mengalami tindak penipuan dari Stefan dalam bisnis rental mobil. Akibat dari kejadian itu, Jessica dan Vincent mengatakan mereka kehilangan 11 mobil mewah dan mengalami kerugian hampir 10 miliar rupiah. Jessica Iskandar kemudian melaporkan Stefan ke Polda Metro Jaya pada 15 Juni 2022 lalu. Stefan kemudian dikenakan pasal 378 dan atau pasal 372 KUHP atas dugaan penipuan dan penggelapan. Pihak Jessica Iskandar sudah menyerahkan bukti dari keterangan saksi yang disebut ikut menikmati uang yang diduga hasil penggelapan dari Stefan. Sementara itu, Vincent Verhaegh, suami dari Jessica Iskandar, bertanya-tanya soal laporan istrinya yang masih belum ada perkembangan. Ia menganggap proses hukum atas laporan istrinya berjalan terlalu lambat, padahal pasal yang disangkakan sudah jelas dan tidak perlu dipelajari lagi. Jessica Iskandar sendiri juga berharap polisi bisa memberikan keadilan untuk dirinya yang merasa mengalami kerugian hampir 10 miliar rupiah. Ia juga berharap suara hatinya bisa sampai ke para penyidik di Mabes Polri agar kasusnya bisa segera diselesaikan seadil-adilnya.
Grup musik Geisha akhirnya angkat bicara setelah isu beredar menyebut bahwa Momo didepak dari band tersebut tanpa ada konfirmasi sebelumnya. Melalui video di Instagram pribadi Geisha, mewakili personel dan Nart membeberkan akar masalah soal pergantian vokalis di tubuh bandnya. Dijelaskan Dan bahwa Geisha membantah tudingan bandnya mendepak Momo. Pasalnya, pada April 2018, seluruh personel pernah berkunjung ke Malang untuk meminta izin melanjutkan perjuangan band Geisha. Adapun untuk pergantian vokalis, Dan menegaskan bahwa sudah menginformasikan hal tersebut kepada Momo. Kemudian Dan juga menambahkan bahwa saat rilis lagu Kering Air Mataku di bulan Juli 2018 yang sekaligus menjadi single pertama Geisha dengan vokalis baru. Terkait hal ini, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Momo dan mendapatkan support alias dukungan. Selain itu, saat tampil di Malang pada April 2019, para personil Geisha, kata Dan, juga berkunjung ke rumah mantan vokalisnya tersebut. Seperti diketahui sebelumnya, Widi Fieratel membuat pernyataan kontroversial dengan mencibir band Geisha tak laku lantaran mendepak Momo secara sepihak. Menurut Widi, dirinya tak habis pikir bandnya bisa melakukan hal serupa tanpa berkomunikasi. Lantaran kesal, Widi menyebut bahwa band Geisha kini tak ada apa-apanya sejak ditinggal oleh Momo. Sosok Deva Mahendra kini dikabarkan pamit dari Ikatan Cinta. Hal tersebut disampaikan oleh penulis Ikatan Cinta, yakni Asma Nadia, yang mengungkapkan salam perpisahan dengan Deva Mahendra yang memerankan karakter Sal. Dengan keluarnya Deva Mahendra dari Ikatan Cinta, sejumlah warganet sontak menyoroti karakter Sal. Mereka menyebut bahwa Sal tak lagi dibutuhkan dengan hadirnya Aldebaran, sehingga membuat sang penulis memutuskan untuk menghilangkan sosok Sal. Kabar keluarnya Deva disampaikan oleh Asma Nadia melalui unggahnya di Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut diketahui jika Asma Nadia, selaku penulis Ikatan Cinta, mengungkapkan kabar atas keluarnya karakter Sal. Deva Mahendra yang selama ini menjadi peran pembantu, kini justru dikabarkan menyusul sosok Oka Antara dan Amarzoni keluar dari Ikatan Cinta. Asma Nadia sendiri pun telah mengucapkan salam perpisahan kepada Deva Mahendra melalui Instagram dan Twitter pribadinya. Dalam kesempatan itu, ia memberikan pesan untuk Deva Mahendra. Ia berharap bisa bekerja suatu hari lagi dengan Deva. Rupanya, Asma Nadia sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan Deva di film Cinta Laki-Laki Biasa. Dirasakan Asma Nadia selalu senang satu proyek dengan Deva Mahendra. Sontak, sejumlah warganet yang mengetahui hal tersebut pun lantas ikut memberikan komentar. Tak sedikit yang mempertanyakan alasan dari sang penulis sehingga menghilangkan karakter Sal oleh Deva Mahendra.
Putri Delina baru-baru ini memberikan tanggapan menohok kepada orang-orang yang menyudutkan kekasihnya Jeffrey Reksa. Diketahui Jeffrey Reksa kerap disebut sebagai asisten Ferdi, adik Putri Delina. Sebutan itu berawal karena Jeffrey kerap ikut dalam acara keluarga Putri Delina. Momen anak kedua Sule memberikan tanggapan diketahui melalui vlog pribadi Putri Delina di kanal YouTube-nya. Pada unggahan tersebut terlihat Putri Delina, Jeffrey Reksa, dan Ferdi sedang berada di dalam mobil untuk pergi ke suatu tempat. Dalam kesempatan itu, Putri Delina menyindir perkataan warganet yang menyebut Jeffrey sebagai asisten Ferdi. Tak banyak berucap, Jeffrey Reksa pun terkejut dengan ucapan kekasihnya itu. Putri Delina pun segera klarifikasi terkait ucapan yang dilontarkannya tadi dan mengatakan bahwa hal itu hanya candaan semata. Anak kedua Sule itu menjelaskan perkataannya tadi didasarkan dari hujatan warganet pada Jeffrey Reksa. Kemudian ia pun langsung berkata kepada warganet untuk memakai otak yang ada untuk berpikir. Putri juga meminta tolong kepada warganet untuk menjadi orang yang pintar. Walaupun anak Sule itu terlihat emosi dengan komentar warganet, ia mengatakan bahwa hal tersebut ditanggapinya dengan santai. Diketahui hubungan Putri Delina dan Jeffrey Reksa sudah terjalin sejak lama. Kisah asmara mereka pun semakin hari semakin romantis. Walaupun berbeda keyakinan, Jeffrey Reksa dan Putri Delina tidak mempermasalahkan hal tersebut.
Sosok mahasiswa baru atau maba bernama Rina menjadi perhatian publik belakangan ini. Ia menjadi sorotan saat pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di Universitas Halu Oleo atau UHO, Kendari, Sulawesi Tenggara atau Sultra. Sosok Rina mulai dikenal setelah direkam oleh kamera mahasiswa yang berada di sekitarnya saat PKKMB dan viral di media sosial. Wajah Rina ramai beredar di media sosial sejak Jumat 10 September 2022. Terlihat dalam video yang beredar, Rina mengenakan kemeja putih dan rok hitam, dipadukan dengan jilbab berwarna hitam bola. Ia serius menyanyikan lagu Mars UHO dan begitu lantang mengikuti para maba yang lainnya. Sosoknya begitu unik di antara ribuan maba lainnya. Tubuhnya yang mungil dan wajahnya yang imut membuat banyak orang tak menyangka jika Rina adalah seorang mahasiswa. Kepada tribunnews.sultra.com, Rina menceritakan momen saat video viral tersebut direkam seorang peserta maba. Ia menyadari dirinya banyak direkam oleh maba yang lain untuk bahan media sosial. Meski demikian, ia tak bisa merasa risih dan membiarkan saja hal itu terjadi. Sampai akhirnya ia kaget sosoknya menjadi viral di media sosial TikTok. Meski berbeda dari yang lain, alumni SMAN 1 Kendari ini juga mendapatkan banyak teman baru saat hari pertama PPKMB UHO. Bahkan banyak yang meminta foto selfie dengan dirinya. Perempuan kelahiran Maros 30 Juli 2000 ini juga mengungkapkan lelahnya menjalani aktivitas barunya sebagai seorang mahasiswa. Namun ia senang karena bisa diterima di kampus favoritnya UHO dan bertemu dengan teman-teman baru serta senior yang sangat perhatian. Sesuai yang disampaikannya, Rina memang selalu aktif di media sosial. Kerap kali ia membuat konten TikTok dan juga Reels di Instagram dengan nama akun Rina Imut. Kreativitasnya pun semakin terpacu saat pandemi COVID-19. Sampai akhirnya ia membuat channel YouTube Rina Imut pada tahun 2020. Rina mengisi berbagai konten di channel YouTube tersebut, mulai dengan aktivitas sehari-hari hingga hobinya membaca puisi. Ia bercita-cita menjadi seorang guru dan juga YouTuber, bahkan seleb TikTok untuk bisa membanggakan kedua orang tuanya. Mahasiswa baru di jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya atau FIB UHO ini yakin dengan rasa percaya diri mampu mengubah jalannya menjadi lebih baik. Artis Tasya Kamila saat ini tengah mengandung anak keduanya dengan Randy Bahtiar. Berbeda dengan kehamilan pertamanya, Tasya mengaku di kehamilannya yang sekarang kerap mengalami mual. Sayangnya, mual yang ia rasakan beberapa waktu lalu itu bukan karena bayi yang dikandungnya, tetapi karena keracunan makanan. Tasya Kamila menceritakan jika ia sempat keracunan smoked beef yang dimasak oleh sang suami. Kala itu, ia merasa terkesan dengan aksi suaminya yang membuatkan sandwich smoked beef untuknya. Mengetahui hal itu, Tasya langsung menyantap sandwich buatan suami tercintanya. Meski sempat merasakan enak, tak lama setelah menyantap sandwich tersebut, ia justru merasa pusing hingga mual dan muntah-muntah. Tetapi, Tasya masih berpikir bahwa itu muntah karena kehamilannya yang memasuki usia 6 minggu. Setelah dimakan, baru disadari bahwa smoked beef yang dimasak tersebut sudah basi sejak Februari lalu. Sedangkan Randy Bahtiar baru masaknya sekitar tanggal 17 Mei 2022. Tasya sendiri menyadari jika kehamilan anak keduanya berbeda dengan kehamilan pertamanya. Di kehamilan 4 bulan, Tasya mengaku jika dirinya masih mual muntah. Apa yang dirasakannya itu ternyata masih berlanjut di keesokan harinya. Suatu hari, Tasya, Kamila, dan Randy Bahtiar serta Arasya tengah asyik makan di restoran. Tasya tiba-tiba merasa mual dan memutuskan untuk pergi ke kamar mandi restoran. Tasya Kamila menceritakan saat hamil Arasya, ia tak pernah mual muntah seperti sekarang.
Mutia Ayu, istri mendiang Glenn Fredly, mengabarkan kondisi putra sematawayangnya yang tumbuh tanpa seorang ayah. Putranya yang bernama Gewa Atlana Siamayim Latui Hamalo dalam kondisi baik-baik saja dan tidak ada kekurangan sejak 2 tahun ditinggal oleh sang penyanyi. Mutia Ayu mengungkapkan saat ini Gewa sudah bisa menyanyi dan suaranya mirip dengan mendiang ayahnya Glenn Fredly. Dikatakan Mutia, kata pertama yang diungkapkan Gewa adalah ayah di usianya 8 bulan. Kemudian di usia yang menginjak 1 tahun, Gewa sudah bisa berjalan. Tanya itu saja, Mutia juga menganggap Gewa sudah sangat mengenal suara sang ayah. Glenn meski selama ini hanya bertemu 2 bulan saja. Mutia Ayu juga mengatakan bahwa Gewa memiliki rutinitas yang harus dilakukan setiap harinya. Putranya itu selalu menatap wajah sang ayah Glenn Fredly dalam bingkai foto ukuran besar yang terpajang di rumahnya. Selain itu, setiap akan keluar rumah, Gewa selalu melambaikan tangan ke foto ayahnya itu. Mutia Ayu sangat senang kepada warganet yang menghargai privasinya dengan tidak mempublikasikan wajah Gewa di media sosial dari lahir hingga sekarang. Ia pun berterima kasih kepada semua orang yang sudah mengerti akan hal tersebut. Diketahui Glenn Fredly meninggal dunia karena penyakit meningitis di tahun 2020. Setelah sang suami meninggal dunia, Mutia Ayu harus berjuang sendiri membesarkan anak mereka yang akrab disapa Gewa ini. Glenn Fredly meninggal dunia pada 8 April 2020, hampir 2 bulan setelah Gewa Atlana lahir ke dunia. Kita menuju informasi terakhir Tribuners. Rencana pernikahan Kaisang dan Erina Gudono diketahui dibocorkan oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakoso. Rupanya Kaisang Pangarep berkeinginan mengumumkan kabar bahagia itu sendiri, bukan melalui orang lain. Kabar pernikahan Kaisang dan Erina itu diketahui bakal digelar pada Desember 2022 mendatang. Kabar tersebut lantas membuat warganet gempar. Pasalnya, Kaisang dan Erina Gudono juga sempat menggegerkan publik lewat potret yang diduga lamaran. Melalui cuitan di Twitter pada Senin 12 September 2022, Kaisang Pangarep membalas cuitan akun media online yang memberitakan kabar rencana pernikahannya itu. Ia pun mengaku sebenarnya ingin mengumumkan sendiri soal rencana menikahi Erina Gudono. Seolah-olah kesal, Kaisang juga melempar candaan soal pengumuman yang dilakukan di acara e-sport. Adik Gibran Rakabuming itu pun hanya bisa pasrah meminta doa dari khalayak. Sebelumnya diberitakan bahwa Teguh Prakoso memberikan bocoran soal pernikahan Kaisang dan Erina Gudono. Hal itu diungkapkan Teguh saat membuka acara e-sport Lead Nation Series di Gor Sritek Surakarta, Jawa Tengah pada Sabtu 10 September 2022. Teguh mengungkapkan Kaisang dan Erina dimungkinkan akan menikah pada akhir bulan Desember di Kota Solo. Oleh karena itu, Gibran tengah disibukkan dengan persiapan acara pernikahan sang adik. Kaisang dan Erina Gudono sendiri baru-baru ini memang mulai muncul ke publik, memperlihatkan kebersamaan dalam beberapa kesempatan. Keduanya diketahui pernah terlihat bersama ketika menghadiri pembukaan Piala Presiden 2022 di Stadion Manahan Solo. Pada Juli 2022, Erina kedapatan mendampingi Kaisang di sebuah acara pernikahan rekan. Kemudian saat perayaan HUT ke-77 RI, Kaisang dan Erina Gudono tampak serasi mengenakan pakaian adat khas Minang. Kakak Kaisang, Kahiyang Ayu, juga sempat membagikan foto bersama Erina Gudono dengan caption One Step Closer. Pada foto yang dibagikan Kahiyang, tampak Erina Gudono mengenakan cincin di jari tengahnya. Unggahan Kahiyang Ayu itu pun sontak menjadi banjir komentar dari rekan dan beberapa artis. Banyak yang memberikan ucapan selamat dan mengira mereka telah bertunangan.
Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini. Jangan lupa saksikan Tribun News Seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Alexadia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.